Ia datang ke Mekah terhuyung-huyung letih, tetapi matanya bersinar bahagia. Memang, sulitnya perjalanan dan panasnya udara padang pasir telah menyengat badannya dengan rasa sakit dan lelah. Tetapi tujuan yang hendak dicapainya telah meringankan penderitaan dan meniupkan semangat serta rasa gembira dalam jiwanya. Dia masuki kota dengan menyamar, seolah-olah ia seorang yang hendak melakukan tawaf keliling berhala-berhala besar di Ka'bah, atau seolah-olah musafir yang tersesat dalam perjalanan, atau lebih tepat orang yang telah menempuh jarak amat jauh, yang memerlukan istirahat dan menambah perbekalan. Padahal seandainya orang-orang Mekah mengetahui bahwa kedatangannya itu untuk menemui Muhammad SAW dan mendengar keterangannya, pastilah mereka akan membunuhnya. Namun, ia tak peduli akan dibunuh. Asal saja setelah melintasi padang pasir luas, ia dapat menjumpai laki-laki yang dicarinya dan menyatakan iman kepadanya. Kebenaran dan dakwah yang diberikan Muhammad SAW dapat memuaskan hatinya. Ia terus melangkah sambil memasang telinga, dan setiap didengarnya orang mengatakan Nabi Muhammad SAW, ia pun mendekat dan menyimak dengan hati-hati, hingga dari cerita yang tersebar di sana-sini diperoleh petunjuk yang dapat menunjukkan tempat persembunyian Nabi Muhammad SAW dan mempertemukannya dengan beliau. Di suatu pagi hari, ia pergi ke tempat itu, didapatinya Nabi Muhammad SAW sedang duduk seorang diri. Kemudian didekatinya Rasulullah, kemudian berkata, "Selamat pagi wahai kawan sebangsa." "Alaikassalam wahai sahabat," ujar Rasulullah. Abu Dzar Al-Ghifari berkata, "Bacakanlah kepadaku hasil gubahan Anda." "Ia bukan syair hingga dapat digubah, tetapi adalah Al-Quran yang mulia," ujar Rasulullah SAW. "Bacakanlah kalau begitu," kata Abu Dzar. Maka dibacakanlah oleh Rasulullah. Sedangkan Abu Dzar Al-Ghifari mendengarkan dengan penuh perhatian, hingga tidak berselang lama ia pun berseru, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." "Anda dari mana saudara sebangsa?" tanya Rasulullah. "Dari Ghifar," ujarnya. Maka terbukalah senyum lebar di kedua bibir Rasulullah, sementara wajahnya diliputi rasa kagum dan takjub. Abu Dzar tersenyum pula, karena ia mengetahui rasa terpendam di balik rasa kagum Rasulullah, demi mendengar bahwa orang yang telah mengakui Islam di hadapannya secara terang-terangan itu seorang laki-laki dari Ghifar. Ghifar adalah suatu kabilah atau suku yang tak ada teranya dalam soal menempuh jarak. Mereka jadi tamsil perbandingan dalam melakukan perjalanan yang luar biasa. Malam yang gelap tidak menjadi soal bagi mereka, dan celakalah orang-orang yang kesasar atau jatuh ke tangan kaum Ghifar di waktu malam. Sekarang dikala agama Islam yang baru saja lahir dan berjalan sembunyi-sembunyi, mungkinkah ada di antara orang-orang Ghifar itu seorang yang sengaja datang untuk masuk Islam? Ya, yaitu adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari telah masuk Islam tanpa ditunda-tunda lagi. Urutannya di kalangan muslimin adalah yang kelima atau yang keenam. Jadi ia telah meluk agama Islam pada hari-hari pertama, bahkan pada saat-saat pertama agama Islam, hingga keislamannya termasuk dalam barisan terdepan. Abu Dzar Al-Ghifari yang nama aslinya Jundub bin Janadah, seorang radikal dan revolusioner, telah menjadi watak dan tabiatnya menentang kebatilan dimanapun ia berada. Dan sekarang kebatilan itu berada di hadapannya, serta disaksikannya dengan kedua matanya sendiri. Memang, ia melihat Rasulullah SAW memilih cara bisik-bisik pada hari-hari tersebut. Tetapi, tidak harus ada suatu teriakan keras yang akan dikumandangkan pemberontak ulung ini sebelum ia pergi. Baru saja masuk Islam, ia telah menghadap pertanyaan kepada Rasulullah. Baru saja masuk Islam, ia telah menghadapkan pertanyaan kepada Rasulullah. "Wahai Rasulullah, apa yang harus saya kerjakan menurut Anda?" "Kembalilah kepada kaummu sampai ada perintahku nanti," ujar Rasulullah. "Demi Tuhan yang menguasai nyawaku," kata Abu Dzar Al-Ghifari, "saya tak akan kembali sebelum meneriakkan Islam dalam masjid." Kemudian Abu Dzar Al-Ghifari pergi menuju Masjidil Haram dan menyerukan dengan sekeras-kerasnya suaranya, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Diserukan oleh seorang perantau asing yang di Mekah tidak mempunyai bangsa, sanak keluarga maupun pembela, dan sebagai akibatnya ia mendapat perlakuan dari mereka yang sebetulnya telah dimaklumi akan ditemuinya. Orang-orang musyrik mengepung dan memukulnya hingga roboh.
Berita mengenai peristiwa yang dialami Abu Dzar Al-Ghifari itu akhirnya sampai juga kepada paman Nabi, yakni Abbas. Ia segera mendatangi tempat terjadinya peristiwa tersebut, tapi dirasanya ia tak dapat melepaskan Abu Dzar dari cengkraman mereka, kecuali dengan menggunakan diplomasi halus. Maka Abbas berkata kepada mereka, "Wahai kaum Quraisy, Anda semua adalah bangsa pedagang yang mau tak mau akan lewat di kampung Bani Ghifar, dan orang ini salah seorang warganya. Apabila ia bertindak akan dapat menghasut kaumnya untuk merampok kafilah-kafilahmu nanti." Mereka pun semua menyadari hal itu lalu pergi meninggalkannya. Namun Abu Dzar Al-Ghifari yang telah mengenyam manisnya penderitaan dalam membela agama Allah tak hendak meninggalkan Mekah sebelum berhasil memperoleh tambahan dari dharma baktinya. Demikianlah pada hari-hari berikutnya, tampak olehnya dua orang wanita sedang tawaf keliling berhala-berhala. Kemudian Abu Dzar Al-Ghifari segera berdiri menghadangnya, lalu di hadapan mereka berhala-berhala itu dihina sejadi-jadinya. Kedua wanita itu memakik berteriak, hingga orang-orang gempar dan keberdatangan laksana belalang, lalu menghujani Abu Dzar Al-Ghifari dengan pukulan hingga tak sadarkan diri. Ketika ia siuman, maka yang disuruhnya tiada lain hanyalah bahwa tiada Tuhan yang hak diibadahi melainkan Allah, dan bahwa Muhammad itu utusan Allah. Maka Rasulullah SAW memaklumi watak dan tabiat Abu Dzar Al-Ghifari serta keberaniannya yang menakjubkan dalam melawan kebatilan. Hanya sayang saatnya belum lagi tiba, maka diulanginya lah perintah Rasulullah SAW agar dia pulang. Abu Dzar Al-Ghifari kemudian kembali mendapatkan keluarga serta kaumnya dan menceritakan kepada mereka tentang Nabi yang baru diutus Allah, yang menyuruh agar mengabdi kepada Allah yang Maha Esa dan membimbing mereka supaya berakhlak mulia. Seorang demi seorang kaumnya masuk Islam, bahkan usahanya tidak terbatas pada kaumnya semata, tapi dilanjutkannya pada suku lain, yaitu suku Aslam. Di tengah-tengah mereka, ia pancarkan cahaya Islam. Hari-hari berlalu mengikuti peredaran massa. Rasulullah SAW telah hijrah ke Madinah dan menetap di sana bersama kaum muslimin. Sampailah pada suatu hari, suatu barisan panjang yang terdiri atas pengendara dan pejalan kaki menuju pinggiran kota, meninggalkan kepulan debu di belakang mereka. Kalau bukanlah bunyi suara takbir mereka yang gemuruh, tentulah yang melihat akan menyangka mereka itu suatu pasukan tentara musyrik yang hendak menyerang kota. Rombongan besar itu semakin dekat, lalu masuk ke dalam kota, dan menunjukkan langkah mereka ke masjid Rasulullah dan tempat kediamannya. Ternyata rombongan itu tiada lain dari kabilah-kabilah Ghifar dan Aslam yang dikerahkan semuanya oleh Abu Dzar Al-Ghifari dan tanpa kecuali telah masuk Islam. Laki-laki, perempuan, orang tua, remaja, dan anak-anak. Sudah selayaknya Rasulullah SAW semakin takjub dan kagum. Belum lama berselang, ia takjub ada seorang laki-laki dari Ghifar yang menyatakan keislamannya di hadapannya. Maka sekarang yang datang itu adalah seluruh warga Ghifar yang menyatakan keislaman mereka. Setelah beberapa tahun lamanya mereka menganut agama itu, semenjak mereka diberi hidayah Allah di tangan Abu Dzar Al-Ghifari dan ikut pula bersama mereka suku Aslam. Raksasa garong dan komplotan setan telah beralih rupa menjadi raksasa kebajikan dan pendukung kebenaran. Tidaklah sesungguhnya Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Rasulullah SAW melayangkan pandangannya kepada wajah-wajah yang berseri-seri, pandangan yang diliputi rasa haru dan cinta kasih, sambil menoleh kepada suku Ghifar. Kemudian ia bersabda, "Suku Ghifar telah dighafar, diampuni oleh Allah." Kemudian sambil menghadap kepada suku Aslam, kemudian bersabda, "Suku Aslam telah disalam, diterima dengan damai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala."